Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah di kesempatan sore hari ini judul dari kajian kita mengenai beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada malaikat. Yang mana malaikat ini adalah makhluk yang senantiasa menyertai manusia, terutama malaikat yang disebut dengan pencatat amal, yang disebut di dalam Al-Quran dengan Raqibun Atid, malaikat yang sangat mengawasi dan tidak pernah lalai dalam pengawasannya. Di antara rukun iman kepada Allah adalah hendaknya kita benar-benar mengimani adanya malaikat. Dan malaikat ini senantiasa menyertai manusia siang dan malam, baik di masa tidur ataupun terjaganya. Jadi iman kepada malaikat adalah sesuatu yang wajib ada di dalam hati setiap kaum muslimin yang beriman kepada Allah. Malaikat ini maknanya adalah utusan-utusan. Jadi malaikat maknanya adalah utusan. Dan mereka adalah makhluk mulia yang menjadi utusan Allah kepada makhluknya. Jadi malaikat ini adalah utusan-utusan Allah yang menyampaikan risalah-risalah Allah kepada manusia, khususnya kepada para nabi yang ditugaskan menyampaikan wahyu dari Allah kepada kalangan manusia. Malaikat ini disebutkan oleh Nabi adalah makhluk yang mulia, yang mereka diciptakan dari cahaya. Jadi malaikat ini adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Malaikat ini tidak ada yang mengetahui jumlahnya yang banyaknya luar biasa. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Jadi tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Jalla wa'ala. Dan disebutkan di dalam Al-Quran, wa may yakfur billah, dan barang siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikatihi, dan berkufur kepada malaikatnya, kutubihi, kitabnya, wa rusulihi, dan rasulnya, wal yaumil akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ini menunjukkan kepada kita semua, orang-orang yang tidak beriman kepada adanya malaikat, maka dia terjatuh dalam kekufuran dengan kekufuran yang ba'ida, dhalalan ba'ida, kekufuran yang jauh penyimpangannya.
Kita sebutkan di sini cara beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat ada 4 caranya. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah ada 4 caranya. Yang pertama, beriman dengan keberadaan malaikat. Beriman dengan keberadaannya. Yang kedua, beriman dengan nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat. Yang ketiga, beriman dengan sifat-sifat malaikat. Beriman dengan sifat-sifatnya. Yang keempat, beriman dengan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan para malaikat. Beriman dengan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan para malaikat. Ini cara beriman kepada malaikat Allah. Ada 4 caranya. Maka yang pertama kita jelaskan adalah beriman dengan keberadaan malaikat. Beriman dengan keberadaan malaikat dan mengilmui tentang keberadaan malaikat adalah sesuatu yang termasuk hal yang darurat, yang penting sekali. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an, begitu pula hadis Nabi menghabarkan di dalam Al-Qur'an, menghabarkan tentang nama mereka, sifat mereka, amalan mereka. Bahkan sebagian para nabi atau para nabi bertemu dengan malaikat. Kemudian para malaikat bertemu dengan orang-orang soleh. Ini menunjukkan kepada kita semua malaikat itu kebenarannya, keberadaannya benar-benar ada. Ini menunjukkan kepada kita semua tentang kebenaran keberadaan yang namanya malaikat. Jadi kita harus yakin malaikat itu benar-benar ada. Ketika manusia berdosa, malaikat berada di sampingnya. Ketika manusia beramal saleh, malaikat berada di sampingnya. Malaikat itu berada di sisi manusia dimanapun dia berada. Khususnya malaikat Raqibun Atid yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatan manusia. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat, beriman kepada nama-namanya. Beriman kepada nama-nama malaikat. Malaikat ini memiliki 2 macam nama. Nama yang pertama, nama yang bersifat umum. Nama malaikat yang kedua, nama yang bersifat khusus. Dan ini yang banyak tidak dikenal oleh kaum muslimin. Nama yang pertama adalah nama yang bersifat umum. Di antara nama tersebut disebutkan dalam surat Abasa. Di antara nama tersebut adalah disebutkan dalam surat Abasa ayat ke-15 sampai ayat ke-16. Allah mengatakan bi aidi safarah kiramin bararah, di tangan para utusan yang mulia. Jadi malaikat dinamai dengan safarah. Jadi nama malaikat yang umum, yang pertama namanya safarah. Yang kedua, nama malaikat yang kedua, nama umum dari malaikat yang kedua adalah junudun. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat ke-26. Wa anzala junudan lam taruha. Dan kami menurunkan pasukan-pasukan yang tak terlihat oleh pandangan manusia. Junudan. Nama malaikat yang kedua disebut dengan junud. Kemudian yang ketiga, nama dari malaikat yang makna secara umum, nama-nama malaikat secara umum
adalah al-mala'u, al-mala'ul a'la. Disebutkan dalam surat Sad ayat 69. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun. Dan aku tidak memiliki ilmu sedikit pun tentang al-mala'ul a'la, tentang malaikat-malaikat idh yakhtasimun, ketika mereka saling berbantah-bantahan. Di dalam ayat ini Allah menamakan malaikat dengan al-mala'ul a'la. Inilah 3 nama malaikat yang disebut dengan nama-nama umum. Yang pertama Safaroh, yang kedua Junudun, yang ketiga Al-Mala'ul A'la. Ini nama malaikat yang umum disebutkan dalam Al-Quran. Nama malaikat yang kedua adalah nama malaikat yang nama tersebut merupakan nama khusus. Jadi nama khusus, yang mana dengan nama khusus ini mudah dikenali malaikat-malaikat yang ada. Adapun yang tidak kita ketahui dari nama-nama malaikat lainnya, maka cukup kita imani nama-namanya dan kita imani malaikat-malaikat yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang nama malaikat tidak disebutkan, cukup kita imani saja. Kita sebutkan yang pertama, nama malaikat yang khusus adalah namanya malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Malaikat Jibril disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Yang kedua, nama malaikat yang khusus adalah disebut dengan wa Mikal atau Mikail atau wa Mikal. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah 98, namanya Mikal. Makanya ada sekarang orang namanya anaknya Michael. Itu sebenarnya nama malaikat. Gabriel asalnya dari Jibril. Michael asalnya dari Mikal. Nama malaikat Mikal. Ini nama yang kedua disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Nama khusus dari malaikat yang ketiga namanya Israfil. Malaikat Israfil disebutkan dalam surat dalam hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Yang keempat ada malaikat yang namanya Malik. Namanya malaikat Malik. Ini malaikat Malik disebutkan dalam surat dalam Al-Quran, dalam surat Zukhruf ayat ke-77. Dan ada juga malaikat yang namanya disebut dengan Al-Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 991. Kemudian yang ketujuh, malaikat Harut. Yang kedelapan Marut. Harut dan Marut disebutkan dalam surat Al-Baqarah 102. Kemudian yang kesembilan ada nama malaikat yang namanya Ar-Ra'du. Ar-Ra'du disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini beberapa nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan hendaknya kita semua menghafal nama-nama ini. Dan diusahakan kita hafal namanya dan kita hafal pula tugasnya masing-masing. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Malik, yang kelima Munkar, yang keenam Nakir, yang ketujuh Harut, yang kedelapan Marut, yang kesembilan Ar-Ra'du. Mungkin yang agak aneh kita dengar itu nama Ar-Ra'du. Dari mana dapat nama Ar-Ra'du? Maka disebutkan dalam hadis
orang-orang Yahudi datang kepada Nabi. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Abul Qasim, akhbirna 'anil ra'du ma huwa?" Wahai Abul Qasim, wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang ar-ra'du, apa itu? Maka Nabi mengatakan, ar-ra'du itu adalah malakun minal malaikah. Ar-ra'du itu salah satu dari malaikat Allah. Muwakkalun bis sahab, yang ditugaskan oleh Allah untuk menggiring awan. Ma'hu makhariq, dan bersamanya ada api yang menggiring awan tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ada nama malaikat yang namanya ar-ra'du. Dan hendaknya kita imani nama-nama malaikat ini. Adapun malaikat ar-ra'du itu bertugas untuk menggiring awan-awan yang menurunkan hujan, yang menyirami bumi dengan air hujan. Kemudian berikutnya perlu kita ketahui ada nama-nama malaikat yang tersebar di tengah kaum muslimin, tetapi nama-nama tersebut tidak ada dasarnya yang sahih. Ada nama-nama malaikat yang tersebar di tengah kaum muslimin, tetapi nama tersebut tidak berdasarkan dalil yang sahih. Yang pertama adalah yang dinamai dengan malaikat Israel, yang ditugaskan mencabut nyawa. Maka yang benar, tidak ada dalil yang sahih yang menamakan malaikat pencabut nyawa dengan nama Israel. Maka cukup kita imani saja namanya malaikat pencabut nyawa. Tidak perlu kita namai dengan Israel, karena penamaan malaikat itu wahyu dari Allah. Sementara Israel penamaan yang tidak sahih, sehingga seseorang tidak boleh bersandar dengannya. Cukup dengan menyebut malakul maut, malaikat pencabut nyawa, dan tidak perlu menamainya dengan malaikat Israel karena tidak sahih dari Nabi SAW. Yang kedua, nama malaikat yang juga tidak sahih adalah malaikat Ridwan. Yang malaikat ini adalah malaikat penjaga surga, penjaga pintu surga. Maka yang benar, malaikat Ridwan itu tidak sahih dari Nabi riwayatnya. Maka cukup kita katakan khazanatuha wa qala la khazanatuha. Cukup kita katakan malaikat itu sebagai penjaga saja, penjaga pintu surga. Dikarenakan kalau dinamai dengan Ridwan, maka nama ini nama yang tidak sahih. Maka tidak boleh kita menamai malaikat dengan nama-nama yang tidak Allah namai. Maka malaikat Ridwan adalah nama yang tidak sahih dari Nabi. Maka cukup kita sebut penjaga surga itu dengan khazanatuha, penjaganya saja, dan tidak perlu kita namai dengan nama Ridwan karena tidak sahih dari Nabi SAW. Maka itu dua nama yang tersebar di tengah kaum muslimin, tetapi tidak ada dasarnya yang sahih. Maka hendaknya kita tinggalkan. Israel yang pertama, yang kedua Ridwan. Dikarenakan nama-nama malaikat itu berdasarkan wahyu, dan wahyu haruslah sahih, tidak boleh statusnya dhaif ataupun lemah. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah beriman dengan sifat fisik malaikat. Beriman dengan sifat fisik malaikat.
atau sifat fisik penciptaan malaikat. Malaikat di antara sifat fisiknya adalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat dari cahaya. Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, khuliqatil malaikatu min nur. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Sifat malaikat yang kedua dari fisiknya, bahwasanya malaikat itu memiliki sayap. Memiliki sayap. Ada yang memiliki sayap 2, ada yang memiliki sayap 3, ada yang memiliki sayap 4, ada yang memiliki sayap sampai 600. Mungkin ada pula malaikat yang memiliki sayap sampai ribuan. Ini macam-macam malaikat yang memiliki sayap dan jumlahnya berbeda-beda. Yang ketiga, sifat fisik malaikat itu, malaikat tidak boleh dikatakan laki-laki dan juga tidak boleh dikatakan perempuan. Jadi kalau ada yang bertanya, malaikat ini laki-laki apa perempuan? Malaikat tidak disifati dengan laki-laki, tidak pula disifati dengan perempuan. Jadi perlu kita pahami, kalau ditanya apa jenis kelaminnya, jangan ditanya. Allah tidak pernah menjelaskan kelaminnya malaikat. Maka tidak boleh seseorang berbicara tentang malaikat di luar ilmu yang Allah wahyukan kepada Allah, kepada Rasulnya. Jadi malaikat sifat fisiknya bukan laki-laki dan bukan juga perempuan. Kemudian yang keempat, sifat malaikat adalah malaikat ini makhluk Allah yang tidak makan, tidak minum. Jadi kita harus yakini malaikat tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Ini sifatnya. Kemudian sifat malaikat yang berikutnya adalah malaikat berbicara. Malaikat berbicara. Malaikat bisa bicara. Kemudian sifat malaikat yang berikutnya adalah malaikat memiliki kemampuan. Malaikat memiliki kemampuan untuk menjelma menjadi manusia. Malaikat memiliki kemampuan untuk menjelma menjadi manusia. Jadi malaikat itu bisa berubah menjadi manusia. Kemudian sifat malaikat yang berikutnya, malaikat itu bisa dilihat, tetapi yang sering dilihat adalah malaikat yang sudah menjelma jadi manusia. Adapun bentuk asli malaikat pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah melihat bentuk asli malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi yang sering dilihat adalah bentuk malaikat yang sudah menyerupai bentuk manusia, dan inilah yang sering dilihat oleh para nabi, begitu juga pernah dilihat oleh para sahabat, dan juga dilihat oleh orang-orang selain nabi dan para sahabat yang Allah kehendaki, Kemudian yang berikutnya di antara sifat malaikat adalah malaikat itu adalah makhluk yang sangat banyak jumlahnya. Yang sangat banyak jumlahnya. Yang mana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya di langit ada yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini didatangi oleh malaikat setiap hari, yang seharinya didatangi oleh malaikat yang berjumlah 70.000. Apabila malaikat itu telah datang ke Baitul Ma'mur, maka tidak akan pernah datang lagi setelahnya. Bayangkan, semenjak kapan Allah menciptakan Baitul Ma'mur? Setiap hari 70.000 malaikat datang ke sana. Yang pernah datang tidak pernah datang lagi. Bisa kita kalikan, kalau umur dunia ini saja
Kalau umur dunia ini saja mungkin 2 miliar tahun, kita kalikan saja misalnya 2 miliar tahun dikali 70.000. Itu kalau dikali umur dunia. Sementara malaikat bisa jadi umurnya lebih dari yang namanya umur dunia ini. Begitulah saking banyaknya malaikat yang tidak ada tahu jumlah banyaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana perlu kita ketahui, pembahasan kita yang terakhir adalah sifat fisik malaikat secara khusus. Kalau yang pertama tadi sifat malaikat dari fisiknya secara umum. Yang kedua adalah sifat-sifat malaikat secara khusus. Yang pertama adalah sifat malaikat penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka ini memiliki sifat khusus. Apa sifatnya? Sifatnya kata Nabi, malaikat penjaga neraka itu hatinya sangat keras dan tidak punya sifat belas kasihan, dan sangat kasar, lagi kuat badannya. Ini sifat khususnya. Jadi malaikat penjaga neraka, Allah siapkan malaikat-malaikat yang tidak punya rasa kasihan, sehingga memecut, mencambuk, memukul, menyiksa penghuni neraka dengan begitu kasarnya. Tidak ada rasa kasihan. Walaupun penghuni neraka itu sudah menangis sampai menangis darah, walaupun penghuni neraka itu sudah patah-patah tulangnya, sudah bonyok mukanya, tidak ada rasa kasihan. Inilah sifat malaikat penjaga neraka yang menyiksa penghuni neraka. Sifatnya tidak punya belas kasih, lagi keras dan kasar, lagi kuat badannya. Kemudian yang kedua, sifat fisik malaikat secara khusus adalah sifat malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini memiliki sifat khusus. Sifatnya adalah indah dipandang. Jadi malaikat Jibril ini malaikat yang indah dipandang, yang enak dipandang, yang tampan, malaikat yang kuat. Makanya malaikat Jibril ini malaikat yang ditugaskan untuk mengantarkan wahyu, menyampaikan wahyu. Maka malaikat yang sangat enak dipandang, yang indah. Kemudian berikutnya yang ketiga, sifat fisik malaikat secara khusus adalah malaikat pemikul arsy. Disebutkan dalam hadis, malaikat pemikul arsy besarnya antara daun telinganya dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Jadi antara pundaknya dengan kupingnya itu sejauh 700 perjalanan. Bayangkan, antum coba ukur telinga dengan bahunya, berapa perjalanan? Paling cuma sejengkal. Sejengkal antara jari telunjuk dengan jari jempol. Bukan jempol dengan kelingking. Begitulah dekatnya telinga manusia dengan bahunya. Tetapi malaikat ini, kata Allah, memiliki sifat khusus. Yang jarak daun telinganya dengan pundaknya saja, kata Nabi, yang aku saksikan, sejauh 700 tahun perjalanan. Coba dipikirkan, kira-kira sebesar apa malaikat itu? Malaikat sebesar itu tunduk dan taat kepada Allah. Tunduk dan taat kepada Allah. Bayangkan manusia yang kecil, munyil, yang lemah, yang tak berdaya, tetapi melawan luar biasa. Suka membangkang, suka tidak mengindahkan perintah Allah. Yang dilarang dilakukan, yang diperintahkan malah ditinggalkan. Begitulah manusia. Tetapi malaikat yang luar biasa besarnya,
yang dikatakan daun telinga dan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan, begitu tunduk dan takut kepada Allah. Maka mulai sekarang, sebelum kita menentang Allah, ingatlah, ada makhluk yang lebih besar daripada kita semua, wahai manusia, yang sangat takut kepada Allah. Kalau mereka takut kepada Allah, lebih pantas kita semua. Jangan sampai kita semua merasa lebih hebat dan lebih kuat dari para malaikat. Kemudian di antara sifat malaikat yang khusus adalah sifat malaikat munkar nakir. Yang mana sifat mereka yang khusus disebutkan dalam hadis, munkar nakir itu kata Nabi, aswadu wa azraq. Malaikat munkar dan nakir itu berwarna hitam biru. Apa maksudnya? Maksudnya, malaikat munkar dan nakir itu bertubuh hitam. Hitamnya legam, kelam, menyeramkan. Dan bermata biru. Biru yang menakutkan. Begitulah mata malaikat dan begitulah tubuh malaikat munkar dan nakir. Kemudian perlu juga kita ketahui sifat-sifat malaikat bagian akhlaknya. Kalau tadi fisiknya, ini akhlaknya. Di antara akhlak malaikat disebutkan adalah al-karim, al-kiram. Apa itu kiram? Malaikat memiliki akhlak yang sangat terpuji. Yang kedua, al-bararah. Apa itu al-bararah? Malaikat memiliki akhlak berbuat baik yang luar biasa. Jadi malaikat ini suka berbuat baik, suka mendoakan manusia. Kemudian di antara sifat akhlak malaikat adalah pemalu. Malaikat itu sangat pemalu. Makanya dianjurkan kaum muslimin kalau berpakaian atau di kamar mandi, sebagiannya dianjurkan untuk pakai basahan. Sebagiannya beralasan karena malaikat pemalu. Maka hendaknya seseorang menyadari bahwasanya malaikat ini sifatnya sangat pemalu. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya malaikat itu malu dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya sifat akhlak malaikat adalah tidak sombong, senantiasa beribadah kepada Allah. Kemudian sifat akhlak malaikat yang lainnya adalah sangat penurut, sangat penurut dan tidak pernah melanggar perintah Allah Jalla wa Ala. Maka inilah beberapa hal yang perlu kita imani tentang malaikat. Kalau kita mengerti bagaimana tentang malaikat ini, mendalaminya, kita akan sadar ternyata manusia sangat memperhatikan hidup manusia. Allah sangat memperhatikan hidup manusia. Ternyata kehidupan manusia itu di bawah pengawasan Allah yang sangat ketat. Pengawasan yang luar biasa. Terutama malaikat-malaikatnya yang Allah perintahkan untuk menjaga manusia, untuk mencatat amalan manusia. Dan disebutkan dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang diucapkan manusia, melainkan setiap ucapannya dicatat oleh malaikat. Bahkan kata Hasan Al-Basri, rintihan ketika sakit, malaikat pun mencatatnya. Maka mulai sekarang kita dalami tentang perkara malaikat ini, sehingga kita tidak lagi merasa hidup sendirian, sehingga kita tidak merasa lagi ketika di kamar sendirian, sehingga kita tidak merasa lagi kalau bahwasanya bisikan hati kita tidak ada yang mendengar. Semua diawasi oleh malaikat-malaikat Allah yang selalu menjaga manusia berdasarkan perintah Allah, dan tidak ada satupun yang terluput dari perbuatan-perbuatan manusia, melainkan dicatat oleh malaikat. Bahkan niat hati manusia pun dicatat oleh malaikat. Maka hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala dan benar-benar mengimani adanya malaikat, adanya tugas mereka,
dan sifat-sifat mereka, sehingga kita tidak bermudah-mudahan melanggar perintah Allah dan senantiasa menjaga perintah dan larangan Allah Jalla wa Ala. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.